Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kali ini, yaitu perkuliahan aljabar linear pertemuan ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai ruang vektor dan subruang di Rn. Kali ini kita akan membahas tentang pemetaan linear, yaitu fungsi yang terkait dengan dua ruang vektor. Jadi kalau dulu kita membahasnya tentang fungsi di dua himpunan ya, sekarang kita membahasnya di fungsi di antar dua ruang vektor. Nah, berikut akan Ibu tampilkan modul atau materi yang telah Ibu share sebelumnya di e-learning. Jadi, kita masuk ke yang pertama yaitu definisi transformasi linear. Misalkan saya punya dua ruang vektor yaitu V dan W atas lapangan F, suatu fungsi atau pemetaan dari V ke W, misalkan T, disebut transformasi linear atau homomorfisme jika untuk setiap U anggota ruang vektor asal ini, dan setiap R anggota F, yaitu R ini anggota lapangannya, atau biasa kita sebut R itu skalar. Berlaku dua sifat ini, dua aksioma ini. Jadi, dia mengawetkan penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Kenapa ini dinamakan mengawetkan jumlahan vektor? Karena jika saya punya U plus V, kemudian dipetakan, hasilnya harus sama dengan U, saya petakan dulu, baru saya jumlahkan dengan V yang saya petakan. Jadi, U plus V-nya itu dijumlahkan dulu, kemudian dipetakan, hasilnya harus sama dengan U dipetakan ditambah V dipetakan, gitu. Jadi mau UV-nya dijumlahkan dulu atau hasil petanya yang dijumlahkan harus sama. Itu kalimatnya mengawetkan penjumlahan vektor. Yang kedua, mengawetkan perkalian skalar. Jadi vektor U saya kali skalar dengan R, kemudian saya petakan, itu hasilnya harus sama dengan R dikali skalar dengan hasil peta U. Jadi U-nya saya petakan dulu, hasilnya TU, kemudian dikalikan skala dengan R, itu harus sama dengan R-nya saya kalikan dengan U dulu, baru dipetakan. Gitu ya, jadi mengawetkan kali skalar dan mengawetkan penjumlahan vektor. Itu untuk syarat menjadi transformasi linear. Nah, ada beberapa jenis transformasi linear. Yang pertama, transformasi linear jika domain dan kodomainnya sama, yaitu V ke V, maka disebut operator linear atau endomorfisme pada V. Kemudian, jika transformasi linear T V ke W itu injektif, maka disebut monomorfisme, dan jika transformasi linear dari V ke W itu surjektif, maka disebut epimorfisme. Transformasi linear dari V ke W yang bijektif disebut isomorfisme. Jika terdapat isomorfisme dari V ke W, maka dikatakan bahwa V dan W itu isomorfis, atau ditulis seperti ini. Jadi kalau ada isomorfisme dari V ke W, maka V dan W itu isomorfis, namanya seperti ini. Berikutnya masuk ke contoh. Jadi di sini saya menampilkan 3 contoh. Yang pertama itu adalah contoh transformasi linear matriks dengan definisi seperti tersebut. Yang kedua yaitu transformasi identitas, dan yang ketiga transformasi nol. Kenapa yang nomor 2 ini disebut transformasi identitas? Karena di nomor 2 ini transformasi yang didefinisikan adalah transformasi yang kembali ke dirinya sendiri. Jadi sembarang saya ambil vektor di V, di ruang vektor V, akan menjadi vektor itu lagi. Jadi dia transformasi identitas. Kemudian yang ketiga, transformasi nol. Karena setiap saya ambil vektor di V, itu akan dipetakan ke nol di W, di kodomennya ini. Jadi 2 dan 3 cukup jelas ya transformasi linear. Untuk yang pertama, itu transformasi linearnya, itu transformasi linear matriks. Jadi dia membutuhkan matriks. Jadi untuk setiap V, vektor di ruang vektornya, kalau di sini saya misalkan A-nya itu matriks 3 kali 2 atas lapangan R. Maka pemetaan TA itu R3 ke R2 yang didefinisikan dengan TAV-nya adalah A kali V. Jadi kalau saya punya M kali N matriksnya ukuran M kali N atas lapangan R, maka pemetaan TA-nya itu dari Rm ke Rn. Itu namanya transformasi linear matriks. Jadi V-nya, ruang vektornya itu ditulis sebagai vektor kolom. Jadi kalian tentu bisa membayangkan kan, A-nya itu M,
kali N dikali kolomnya itu berarti M, anggota R3. Berarti dituliskan seperti itu, jadi dikalikan. Kemudian masuk ke contoh ini. Di sini contohnya tidak ada yang menjamin kalau ini tuh transformasinya atau bukan. Jadi ada 4 contoh di sini. Dari R2 ke R2 dengan definisi T-nya seperti ini, dari R3 ke R2 dengan definisi T-nya seperti ini, dari R2 ke R3 definisi T-nya seperti ini, dan R4 ke R2 definisi T-nya seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan ini cuma diketahui T, aturan pengaitan seperti ini, maka yang harus kalian buktikan kalau dia adalah transformasi linear, yang pertama adalah membuktikan dia fungsi. Yang kedua, membuktikan dia mengawetkan jumlahan vektor, dan yang ketiga mengawetkan perkalian skalar. Namun, jika sudah diketahui ini pemetaan, berarti bukti kalian tinggal 2, yaitu membuktikan dia perkalian skalar dan membuktikan dia mengawetkan penjumlahan vektor. Nah, untuk yang nomor 1, ini misalkan diketahui untuk sembarang vektor di R2, misalkan XY, itu dipetakan jadi X min Y, Y min X. Jadi koordinat pertamanya itu diubah jadi X min Y, dan koordinat keduanya jadi Y min X. Ini akan saya detailkan buktinya untuk contoh yang nomor 1 ya. Misalkan saya punya ini, apakah ini merupakan transformasi linear? Kalau dia merupakan transformasi linear, berarti harus dibuktikan 3 syarat. Yang pertama, fungsi. Untuk membuktikan fungsi, berarti ambil sembarang UV anggota R2 dengan U sama dengan V, misal U1, U2, V-nya V1, V2. Jadi kalau U sama dengan V, dengan U-nya V-nya seperti ini, berarti artinya U1 sama dengan V1 dan U2 sama dengan V2. Jadi untuk membuktikan fungsi kan kita ambil 2 sembarang yang sama di domain, harus dipetakan sama juga di kodomain. Jadi hasil petanya harus sama, setiap kita ambil 2 yang sama di domain. Jadi kalau saya ambil UV di yang U sama dengan V, maka TU harus sama dengan TV. Itu untuk membuktikan fungsi. Jadi makanya saya ambil sembarang UV anggota R2 dengan U sama dengan V. Misal UV-nya seperti ini, maka karena U sama dengan V berarti U1, U2 sama dengan V1, V2. Artinya per koordinatnya harus sama, berarti U1 sama dengan V1 dan U2 sama dengan V2. Kemudian perhatikan TU, itu kan berarti artinya T U1, U2. Nah, karena T U1, U2-nya seperti ini, berarti artinya TU sama dengan U1, U1 min U2, yang koordinat keduanya U2 min U1. Kemudian kita lihat, karena U1 sama dengan V1 dan U2 sama dengan V2, maka kita punya U-nya yang sebelumnya ini, U1 min U2, kita ganti V1 min V2, dan U2 min U1 kita ganti V2 min V1. Jadi kita punya TU sama dengan ini, di mana ini tuh sama dengan T V1 V2, yaitu sama dengan TV. Jadi kita punya untuk setiap UV anggota R2, U sama dengan V berlaku TU sama dengan TV. Jadi T dengan definisi tersebut merupakan fungsi. Jadi untuk membuktikan fungsi, itu kita ambil sembarang di domain yang sama, harus petanya sama. Jadi di sini saya ambil samanya U sama dengan V, maka haruslah TU sama dengan TV. Karena sudah terbukti sama, maka T merupakan fungsi. Kemudian yang kedua yang harus dibuktikan untuk transformasi linear yaitu mengawetkan penjumlahan vektor. Artinya berarti ambil sembarang 2 vektor di R2, kalau di sini domainnya R2, harus berlaku TU plus V sama dengan TU plus TV. Misalkan saya UV-nya seperti ini. Jadi TU plus V berarti artinya sama dengan T U1 U2 plus V1 V2. Ini kan berarti artinya sama dengan penjumlahan koordinatnya, berarti T U1 plus V1 U2 plus V2. Nah, ini berarti kan seperti yang sebelumnya aturan definisi T, yaitu koordinat pertamanya hasil di koordinat pertama itu sama dengan koordinat pertama di asal dikurangi koordinat pertama di asal. Kemudian koordinat kedua di hasil itu koordinat kedua dikurangi koordinat pertama. Artinya berarti TU1 plus V1 TU2 plus V2 itu sama dengan koordinat pertama U1 plus V1 min koordinat kedua U2 plus V2. Kemudian
koordinat keduanya U2 plus V2 min U1 plus U1. Kemudian kita kerjakan sampai kita ketemu bahwa sama dengan TU plus TV. Jadi, terbuktilah untuk setiap UV anggota R2 berlaku TU plus V sama dengan TU plus TV. Nah, untuk yang ketiga, kita harus membuktikan mengawetkan perkalian skalar. Berarti harus diambil sembarang vektor di domain dan sembarang skalar di lapangannya. Karena ini lapangannya real, berarti ambil sembarang R anggota R dan sembarang U anggota R2, karena domainnya ruang vektornya adalah R2. Akan dibuktikan ini, TRU sama dengan RTU. Ambil sembarang ini, misal U-nya sama dengan U1, U2. Perhatikan, seperti ini. Jadi kita punya TR kali U, TR, U-nya kita ganti, dan karena ini perkalian matriks itu, skalar matriks dengan vektor kolom, berarti ini masing-masingnya dikalikan dengan R, berarti TRU1, RU2, di mana TRU1, RU2 artinya RU1 min RU2, RU2 min RU1. Kita kumpulkan R-nya, jadi RU1 min U2, RU2 min U1. Kita keluarkan R-nya jadi U1 min U2, U2 min U1 dikali R. Di mana ini itu sama dengan R kali T U1 U2, yaitu R kali TU. Jadi TRU sama dengan R kali TU. Jadi untuk setiap U anggota R2, R anggota R berlaku TRU. Jadi yang nomor 1 terbukti bahwa dia transformasi linier. Berdasarkan 1 sampai 3. Nah, selanjutnya untuk teoremanya di sini mengatakan bahwa jika T adalah transformasi linear dari V ke W, maka 0V yaitu identitas penjumlahan vektor di V itu akan dipetakan menjadi 0W, yaitu identitas penjumlahan vektor di W. Jadi 0V, kalau misalkan R2 berarti kan 0, 0. Misalkan T-nya itu transformasi linear dari R2 ke R3. Berarti 0,0 kan 0,0 itu dipetakan menjadi 0,0,0. Jadi 0 di R2 dipetakan menjadi 0 di R3 gitu. Yang maksud nomor 1. Yang maksud nomor 2 yaitu inverse penjumlahan vektor dipetakan menjadi inverse di penjumlahan vektor petanya. Jadi min V ini kan inverse vektor di V. Itu dipetakan menjadi min TV. Berarti inverse penjumlahan vektor di W, karena TV kan anggotanya W gitu. Terus setiap V dia kita V. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasi linear masing-masingnya. Nah, untuk bukti yang pertama akan dibuktikan bahwa T0V sama dengan 0W. Perhatikan, kita pasti punya T0V sama dengan T0V plus 0V. Karena sembarang vektor kalau dijumlahkan sama 0, itu kan hasilnya akan vektor tersebut. Jadi, saya jumlahkan dengan 0 sendiri, pasti jadinya ini sendiri kan. Nah, karena dia transformasi linear, berarti kita bisa mengawetkan penjumlahan, sehingga T0V plus T0V. Nah, kita punya T0V itu sama dengan T0V plus T0V. Berarti kan ini sama dengan ini plus ini. A sama dengan A plus A gitu kan. Berarti A itu apa gitu kan. Kalau misalkan saya punya A sama dengan B plus A, berarti kan B-nya sama dengan 0. Nah, artinya berarti T0V ini sama dengan 0. Karena T0V itu anggota W, berarti T0V itu adalah 0 di W. Gitu ya. Jadi karena ini sesuatu yang sama, pastilah ini itu 0 gitu. Nah, yang ketiga akan dibuktikan T min V sama min TV untuk setiap V anggota V. Ambil sembarang V anggota V, perhatikan seperti ini. Nah, saya punya ini ditambah ini. Kalau ini itu inverse dari vektor ini, maka hasilnya ini tuh harus sama dengan 0. Jadi kalau ini T min V ini adalah inverse penjumlahan terhadap vektor TV, maka TV plus T min V harus sama dengan 0. Nah, kita lihat TV plus T min V itu kan sama dengan TV plus min V. Karena mengawetkan penjumlahan kan, jadi bisa disatukan di dalam. Jadi T V min V sama dengan T0V, di mana T0V kita tahu sama dengan 0W. Jadi ini tuh hasilnya ternyata sama dengan 0. Berarti T min V ini adalah inverse penjumlahan dari TV. Berarti
Jadi terbukti bahwa untuk setiap V anggota V itu T min V sama dengan min TV. Untuk bukti nomor 3 silahkan kalian coba. Kemudian matriks representasi transformasi linear. Nah, kita tahu bahwa R2 itu memiliki dimensi 2. Ada banyak hingga basis untuk R2. Salah satunya yang paling umum kita gunakan yaitu basisnya 10 dan 01. Kan dimensi itu sejumlah banyaknya basis. Kalau dimensinya 2 berarti basisnya ada 2. Nah, di sini tapi macamnya mungkin ada banyak, tapi jumlah basisnya, kesatuan basisnya itu ada 2. Sini yang paling sering kita ketemui dimensi basis untuk R2 adalah 10 dan 01. Nah, basis ini itu disebut basis natural atau standar di R2 dalam bentuk vektor kolom. Dan basis untuk R3 standarnya itu berarti 10, 01, 010, 001. Jadi satunya itu menempati ke I-nya. Berarti kalau misalkan basis standar di R4 itu berarti ada 4 yaitu 1000, 0100, 0010 dan 0001 gitu. Berarti ininya keanggotaannya kalau basisnya 2 berarti ada 2 koordinat, satunya semakin berpindah ke bawah gitu ya untuk melihatnya. Kemudian misalkan saya punya T, itu adalah transformasi linear dari Rn ke Rm dan EI itu basis natural dari Rn dalam bentuk vektor baris dan varep ini adalah basis natural untuk Rm dalam bentuk vektor baris. Nah, TE1 sampai TEN adalah vektor-vektor di Rm karena S1-nya ini kan tadi di sini dipetakan oleh T menjadi anggota Rm. Berarti TE1 sampai TEN adalah vektor-vektor di Rm sehingga masing-masing mereka merupakan kombinasi linear dari varep ini. Apa sih ya? Ini. Jadi karena ini anggota Rm, TT ini anggota Rm dan si ini basisnya, berarti pasti anggota-anggota Rm ini bisa dibuat menjadi kombinasi linear dari basis-basis ini. Misalkan ini, seperti ini kombinasi linearnya. Jika saya tuliskan dalam bentuk matriks, hasilnya seperti ini. Nah, matriks ini, yang AA ini, itu disebut matriks koefisien. Di mana transpos dari matriks koefisien tersebut disebut matriks representasi atau disebut matriks transformasi dari transformasi linear T. Jadi matriks transformasinya itu transpos dari matriks koefisien ini. Atau jika basis naturalnya tersebut ditulis dalam vektor kolom, maka matriks koefisiennya adalah matriks representasinya. Jadi kalau vektor-vektor basisnya tadi itu udah ditulis dalam bentuk vektor kolom, maka matriks koefisiennya itu langsung adalah matriks representasinya. Tapi kalau basis naturalnya ditulis dalam vektor baris, maka matriks koefisiennya itu harus ditranspos dulu baru menjadi matriks representasi dari transformasi linear T. Contohnya di sini saya mengambil yang jika basis natural tersebut ditulis dalam vektor kolom. Contohnya seperti ini. Nah, di sini diketahui dari R3 ke R3 dengan aturannya seperti ini. Transformasi linearnya seperti ini. Tentukan matriks representasi dari T, lalu tentukan peta vektor ini. Pertama kita menentukan matriks representasi dari T. Untuk menentukan matriks representasi dari T, artinya menentukan peta dari vektor-vektor basis terhadap transformasi linear tersebut. Artinya kita cari dulu, TE1 berarti T E1 tadi vektor kolom kita tulis karena aturannya seperti ini, berarti kan 2 kali koordinat 1, koordinat 2, koordinat 2 plus koordinat 3. Berarti 2 kali koordinat 1, koordinat 2, terus yang koordinat 3 adalah koordinat 2 plus koordinat 3. Berarti 200, kemudian TE2-nya itu 011, TE3-nya adalah 001. Sehingga apabila kita susun menjadi 200, 001 dan 011. Jadi disusunnya itu vektor kolom ini 200, 011, 001. Jadi ini adalah matriks representasi dari T. Jadi matriks representasi dari T apabila basisnya itu ditulis dalam vektor kolom itu tinggal menyusun secara berurutan hasil peta masing-masing basis. Ini TE1 kan hasil petanya ini.
TE2 hasil petanya ini, TE3 hasil petanya ini. Jadi disusun secara urut E1, E2, E3, TE1, TE2, TE3. Itulah matriks representasi atas basis T. Matriks representasi dari transformasi linear T yang didefinisikan tersebut terhadap basis T. Nah, sedangkan peta dari faktor ini artinya adalah perkalian matriks representasi T terhadap basis E dengan vektor ini. Ini lambang T, bawahnya ada E, itu adalah matriks representasi transformasi linear T terhadap basis E. Jadi hasilnya adalah 2 min 1, 1. Atau kalau misalkan bisa juga dicek dengan kalian masukkan aja 1 min 1, 2 ke dalam definisi transformasi linear. 1 min 1, 2. Berarti 2 min 1, 1. Apakah sama? Sama. Jadi kalau untuk melihat petanya kan bisa langsung memasukkan yang mau dipetakan apa, ternyata hasilnya 2 min 1. Tapi kalau misalkan kita punya matriks representasinya, berarti matriks tersebut dikalikan dengan vektor yang akan dipetakan, gitu ya. Dengan demikian, peta dari vektor ini terhadap transformasi linear tersebut adalah 2 min 1, 1. Nah, ini teorema berikutnya yang bisa kalian baca. Jadi, untuk kita ketahui misalkan T-nya itu transformasi linear dan V1 sampai Vn itu basis sembarang untuk V, berarti artinya V ini berdimensi N, maka bayangan atau peta dari sembarang V, vektor di ruang vektor V, dapat dihitung dari bayangan masing-masing basis tersebut. Karena V ini kan pasti kombinasi linear dari masing-masing kombinasi linear dari basis-basis di V. Jadi pasti TV-nya juga kombinasi linear dari peta-peta di basis V itu. Caranya yaitu pertama dengan menyatakan V sebagai kombinasi linear dari basis-basisnya. Misalkan V-nya itu sama dengan K1 V1 plus sampai Kn Vn. Sehingga TV-nya itu kan sama dengan T. Ini kan karena V sama dengan ini, maka TV sama dengan T K1 V1 dan seterusnya. Karena dia transformasi linear, berarti kan dia mengawetkan skala dan penjumlahan mengawetkan perkalian skala dan penjumlahan vektor. Artinya berarti TK1V1 plus K2V2 ini saya jabarkan menjadi yang skalarnya keluar, yang vektornya masing-masing. Berarti K1TV1 ditambah K2TV2 dan seterusnya. Dengan kata lain, sebuah transformasi linear sepenuhnya ditentukan oleh bayangan dari vektor basis tersebut. Jadi kalau kita punya sembarang vektor dengan basisnya itu dari V1 sampai Vn, maka petanya sembarang vektor tersebut ya pasti kombinasi linear dari penyusun vektor itu gitu. Contohnya deh. Ini saya ada contohnya itu 4, saya ambil yang contoh nomor 2 aja. Untuk menentukan T dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Jadi yang nomor 2 itu kan contohnya misalkan saya punya S-nya itu, basisnya itu adalah V1 dan V2, di mana V1, V2-nya seperti ini. V1-nya 1, 1 dan V2-nya 1, 0. Dan misalkan T-nya itu R2 ke R2 dengan operator linear sedemikian sehingga TV1-nya, jadi ini 1, 1 dipetakan menjadi 1 min 2 dan V2-nya 1, 0 dipetakan min 4, 1. Nah, disuruh menentukan rumus umum untuk T, X, Y. Berarti sembarang V di R2 itu bentuknya seperti apa sih gitu kan. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya itu menggunakan T secara umum ini untuk menghasilkan peta dari T5, 3. Nah, berarti kita harus mencari ini dulu, T untuk sembarang petanya. Jadi yang pertama yaitu ambil sembarang XY anggota R2. Perhatikan XY di R2 itu kan pasti kombinasi linear dari basis-basisnya. Nah, basisnya adalah V1 dan V2. Berarti anggap aja XY itu sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2. Untuk suatu K1 dan K2 bilangan real. Di mana V1-nya kita ganti 1, 1 dan V2-nya kita ganti 1, 0. Kemudian kita operasikan sehingga kita punya X itu sama dengan K1 plus K2 dan Y-nya sama dengan K1. Karena Y sama dengan K1, maka kita punya K2 sama dengan X min Y.
Kita simpan dulu informasi ini. Kemudian kita lihat selanjutnya. Karena XY sama dengan K1V1 plus K2V2, maka TXY itu kan T K1V1 plus K2V2. Artinya berarti kita jabarkan K1TV1 plus K2TV2. Kita jabarkan, ini nggak usah, abaikan yang ini ya, ini salah. Langsung lanjut ke K1T11 dan ditambah K2T10. Artinya berarti K1 T11 tadi K1-2 ditambah K2-41. Kita punya, karena K1 dari sebelumnya kita punya Y, dan K2 dari sebelumnya kita punya X min Y, jadi kita substitusikan sehingga kita punya Y min 2Y ditambah min 4 kali X min Y dan X min Y. Kita operasikan sehingga kita punya hasilnya 5Y min 4X untuk koordinat pertamanya dan koordinat keduanya yaitu X min 3Y. Jadi diperoleh TXY-nya sama dengan 5Y min 4X dan X min 3Y. Sehingga kalau untuk 5 dan min 3 kita operasikan hasilnya min 35 dan 14. Itu ya, jadi ternyata untuk bentuk umum dari transformasi linier yang didefinisikan tadi itu adalah seperti ini, 5Y min 4X dan X min 3Y ini. Dan peta dari 5 min 3 adalah min 35, 14. Nah, selanjutnya yaitu teorema yang berbunyi jika T dan S itu adalah transformasi linier, T-nya itu transformasi linier dari U ke V, dan S-nya itu transformasi linier dari V ke W, maka S bundaran T itu ada transformasi linier dari U ke W. Untuk buktinya, membuktikan transformasi linier berarti kita membuktikan 3, yaitu membuktikan dia fungsi, mengawetkan jumlahan vektor, dan perkalian skalar. Untuk membuktikan fungsi berarti kita ambil sembarang di domain yang sama, ambil sembarang U1, U2, misalkan di U dengan U1 sama dengan U2, haruslah S bundaran T U1 sama dengan S bundaran T U2, gitu ya, untuk membuktikan fungsi. Itu yang umumnya, namun kita bisa menggunakan fakta bahwa karena S dan T itu transformasi linear, maka jelas masing-masingnya itu juga fungsi. Jelaslah S dan T itu juga fungsi, karena syarat transformasi linear adalah dia harus fungsi dulu. Nah, berdasarkan teorema bahwa komposisi dua fungsi juga merupakan fungsi. Jadi, S bundaran T juga fungsi. Bisa pakai teorema itu. Bisa juga yang pakai secara definisi fungsi. Terus yang kedua yaitu menunjukkan bahwa dia mengawetkan penjumlahan dua vektor. Jadi, saya ambil UV, menunjukkan bahwa S bundaran T U plus V itu sama dengan S bundaran TU ditambah S bundaran TV untuk sembarang UV anggota U domainnya. Untuk berarti kita caranya adalah ambil sembarang UV anggota U domainnya ini. Perhatikan bahwa S bundaran TU plus V itu kan sama dengan S T U plus V. Jadi U plus V dulu, kemudian dipetakan T, kemudian dipetakan lagi dengan S. Nah, di mana T dari jumlahan U plus V itu kan sama dengan TU plus TV, karena T itu transformasi linear, jadi dipecah masing-masing ke petanya. Dan kemudian kita punya jadi TU plus TV ini kan, S, TU plus TV. S itu juga transformasi linear, jadi dipecah masing-masing juga, S, TU plus S, TV. Sehingga kita punya S bundaran TU, STU plus STV itu kan sama dengan S bundaran TU plus S bundaran TV. Jadi terbukti kalau dia mengawetkan jumlahan skalar. Kemudian selanjutnya mengawetkan perkalian skalar. Jadi ambil sembarang anggota field lapangannya dikalikan dengan vektor U, itu peta atas S bundaran T itu sama dengan K kali U dipetakan terhadap S bundaran T. Kemudian dikalikan dengan K. Nah, buktinya ambil sembarang U anggota U dan K anggota field. Perhatikan S bundaran T dari KU itu kan artinya sama dengan S kali T KU-nya itu terlebih dahulu dipetakan dengan T, kemudian dipetakan dengan S. Tapi karena T-nya itu transformasi linear, berarti bisa K-nya keluar. Jadi U dipetakan dengan T, kemudian dikalikan sekali dengan K, baru dipetakan oleh S. Namun karena S-nya juga transformasi linear, jadi K-nya juga bisa keluar. Jadi
U dipetakan dengan T, kemudian dipetakan dengan S, baru dikali skalar K. Sehingga ini tuh sama dengan K kali S beneran TU. Jadi terbukti bahwa dia mengawetkan perkalian skalar. Berdasarkan 1 sampai 3, J terbukti transformasinya. Lanjutnya yang ini ditinggal sebagai latihan. Kemudian contoh yang ini, jadi diminta mencari T1 bundaran T2, kemudian T1 inverse-nya juga dari masing-masing ini. Ini silahkan coba kalian kerjakan ya, untuk lebih memahami. Contohnya yang pertama, saya memberi yang nomor 2. Misalkan saya punya T1 sama dengan T1 XY sama dengan X min 3Y0, dan T2 XY sama dengan 4X min 5Y, 3X min 6Y. Jadi, akan dicari T1 bundaran T2. Berarti kan ambil sembarang domainnya dulu, yaitu anggota R2. Berarti kan T1 bundaran T2 XY itu sama dengan XY dipetakan oleh T2 terlebih dahulu, kemudian dipetakan oleh T1. XY dipetakan oleh T2 kan hasilnya 4X min 5Y, 3X min 6Y. Kemudian dipetakan dengan T1. Petakan T1 kan berarti koordinat pertama dikurang 3 kali koordinat kedua, terus koordinat keduanya 0. Berarti koordinat pertama 4X min 5Y min 3 kali koordinat kedua 3X min 6Y. Koordinat keduanya 0. Artinya sama dengan 4X min 5Y min 9X plus 18Y apabila disederhanakan menjadi ini. Nah, itu kita temukan T1 bundaran T2 X-nya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke definisi kernel dan range atau image. Jadi, kernel itu adalah apabila kita punya T itu transformasi linear dari V ke W, maka himpunan semua anggota V, semua anggota domain yang dipetakan ke 0 itu adalah kernel T. Jadi kernel T itu isinya adalah anggota-anggota V, anggota-anggota domain yang dipetakan ke 0. Itu disebut kernel T. Dan himpunan range T itu adalah hasil peta dari sembarang anggota di V. Ini keliru ya, V anggota V ini, bukan anggota W. Jadi TV anggota W untuk di mana V anggota V, atau W anggota W di mana TV sama dengan W untuk setiap V anggota V. Jadi ini yang keliru. Nah, itu disebut range atau image dari T. Nah, teoremanya kernel T itu ada jika kita punya T transformasi linear, maka kernel T adalah ruang bagian dari V dan range T adalah ruang bagian dari W. Untuk buktinya tentu ini lumayan mudah ya untuk membuktikan ruang bagian subruang seperti yang kemarin. Itu berarti kita membuktikan dia subset dulu, kemudian membuktikan dia membuktikan dia tidak kosong dulu, kemudian membuktikan dia subset, kemudian membuktikan dua hal tersebut, apakah dia tertutup atas penjumlahan vektornya dan apakah dia tertutup atas perkalian skalanya. Itu untuk membuktikan subruang atau ruang bagian. Nah, untuk teoremanya silahkan kalian kerjakan. Yang dapat menjawab dapat tambahan poin untuk UTS-nya 10 poin. Kemudian ini berlaku untuk siapapun, segera yang sudah menonton videonya dapat menjabri saya untuk jawaban teorema ini. Jadi siapa yang benar nanti bisa tambah UTS 10 poin untuk 5 orang pertama sampai sebelum kuliah. Oke. Kemudian masuk ke contoh, jika diketahui A seperti ini, tunjukkan bahwa A merupakan transformasi linear, kemudian hitunglah kernel dan image dari A. Untuk membuktikan A transformasi linear, artinya kita harus membuktikan A itu operasi ini dengan matriks A ini merupakan fungsi, kemudian yang kedua mengawetkan jumlahan vektor dan perkalian skalar. Untuk membuktikan A fungsi, artinya maksudnya A seperti ini, itu dari R3 ke R2, artinya TA V itu sama dengan A kali V ya, seperti transformasi linear matriks yang sebelumnya itu. Jadi membuktinya seperti itu. Misalkan ambil sembarang UV anggota R3 dengan U sama dengan V, UV-nya seperti ini. Karena U sama dengan V berarti masing-masing koordinatnya harus sama.
Maka AU, jadi kan transformasi linear atas matriks itu bentuknya adalah matriks tersebut dikali vektor yang domainnya gitu. Jadi AU sama dengan ini. Dioperasikan sehingga kita punya AU sama dengan AV. Jadi terbukti bahwa dia adalah fungsi karena kita ambil U sama dengan V. Jadi AU sama dengan AV. Akan dibuktikan penjumlahan skalarnya seperti ini. Kita operasikan masing-masingnya sehingga kita punya AU plus V sama dengan AU plus AV. Itu terbukti mengawetkan penjumlahan skalar dan mengawetkan penjumlahan vektor, dan yang ketiga mengawetkan penjumlahan skalar. Bisa didetailkan seperti ini. Jadi terbukti bahwa akan transformasi ini. Selanjutnya membuktikan bahwa mencari kernel dari A tersebut. Kernelnya berarti ya artinya A dikalikan U itu sama dengan 0. Jadi cari U yang dimana A kali U sama dengan 0. Ini berarti misalkan U X1, Y1, Z1, AU sama dengan ini. Kita sesuaikan jadi ini kan, X1 plus 2Y1 plus 3Z1 dengan ini. Supaya ini jadi 0, berarti masing-masing koordinatnya harus 0. Berarti X1 plus 2Y1 plus 3Z1 sama dengan 0, dan 2X1 plus 3Y1 plus 5Z1 sama dengan 0. Apabila kita lakukan substitusi eliminasi atau menggunakan OBE untuk eliminasi Gauss-Jordan, kita akan memperoleh bahwa X1-nya itu adalah sama dengan min X1-nya sama dengan Z1-nya kan sama dengan S, Y1-nya sama dengan min Z1, dan X1-nya sama dengan min S juga. Jadi kita punya U-nya sama dengan min S, dan jadi kita punya ini. Jadi kernel T-nya adalah ini. Kernel A-nya adalah ini. Nah, untuk definisi range-nya berarti hasil petanya. AU. Kita petakan, jadi ini. Maka range A-nya itu adalah matriks yang berbentuk seperti ini untuk setiap X, Y1, Y1, Z1 anggota R3. Nah, untuk selanjutnya itu sifat bahwa jika A matriks M kali N dan T itu Rn ke Rm, transformasi matriks yang diberikan Tx sama dengan Ax untuk siapa? Untuk semua X anggota Rn, maka kernel T-nya itu adalah null space dan range T-nya itu adalah column space. Di mana ruang nol dan ruang kolom akan kita jelaskan pertemuan selanjutnya. Nah, untuk teorema selanjutnya yaitu jika T transformasi linear, maka T surjektif jika dan hanya jika range T-nya sama dengan W, dan T injektif jika dan hanya jika range T-nya sama dengan 0. Bukti untuk yang pertama yaitu jika T surjektif maka range T-nya sama dengan W. Karena T surjektif artinya sembarang anggota di kodomain pasti punya lawan di domain, sehingga hasil petanya itu adalah itu tadi. Jadi untuk sembarang W anggota W ada U anggota V sehingga TU sama dengan W. Jadi setiap di kodomain pasti punya pasangan gitu kan untuk definisi subjektif. Nah, karena itu artinya W itu subset dari range T, karena setiap anggota di W punya pasangan, sehingga petanya itu si anggota W itu. Jadi W itu pasti subset dari range T, karena range T itu tadi kan definisinya adalah hasil peta dari T. Kemudian kita akan membuktikan bahwa range T itu subset dari W. Untuk membuktikan sama dengan kan berarti harus membuktikan subset. Kita sudah membuktikan yang subset ini, tinggal subset satunya. Dengan menggunakan teorema 6 diperoleh kalau range T subset dari W. Jadi terbuktilah range T sama dengan W. Itu yang arah sebaliknya, jika RT sama dengan W maka T surjektif. Artinya kita ambil kalau membuktikan dia T itu surjektif, fungsi yang surjektif, berarti artinya kita harus mengambil sembarang di anggota kodomain ada pasangan di domain, sehingga petanya itu tadi tuh hasilnya si kodomain itu. Artinya ambil sembarang W anggota W, akan dibuktikan bahwa ada U anggota domainnya sehingga TU sama dengan W. Nah, karena W sama dengan RT,
Maka berdasarkan definisi range, pastilah ada U anggota V sehingga TU sama dengan W. Kan W-nya anggota W, padahal W itu sama dengan range T, pastilah ada sesuatu di W, sesuatu di V sehingga hasilnya itu W. Karena range T berarti semua anggota W itu ada pasangannya sehingga hasil petanya itu si anggota-anggota di W gitu. Jadi terbukti T surjektif. Kemudian selanjutnya akan membuktikan bahwa sifat yang selanjutnya yaitu jika T injektif maka kernel T sama dengan 0V. Berdasarkan teorema 2 nomor 1, maka 0V anggota kernel T karena 0V itu kan tadi berdasarkan teorema sebelumnya T0V sama dengan 0W, berarti 0V itu dipetakan ke 0W gitu kan, berarti 0V itu pasti anggota kernel T. Selanjutnya akan dibuktikan apakah benar 0V ini benar-benar satu-satunya anggota kernel T, jangan-jangan ada yang lain. Nah, itu jadi kita buktikannya adalah kita mengandaikan ada U anggota V dengan U-nya itu tidak sama dengan 0V, sedemikian hingga U-nya anggota kernel T. Artinya TU sama dengan 0W, karena U anggota kernel T berarti U itu dipetakan ke 0 kan, padahal diketahui T injektif. Kalau injektif berarti petanya satu-satu kan, kalau 0V udah dipetakan ke 0W, nggak mungkin U dipetakan ke 0W juga. Itu menyalahi definisi injektif. Maka berdasarkan definisi injektif, jika U tidak sama dengan 0V, maka TU pasti tidak sama dengan 0V. Oleh karena itu, TU pasti nggak sama dengan 0W, kontradiksi. Sehingga pengertian salah. Jadi benar bahwa ada tepat satu anggota kernel T yaitu 0V. Maka terbukti kernel T sama dengan himpunan yang isinya cuma 0V. Kemudian yang selanjutnya arah sebaliknya, jika kernel T sama dengan 0V, maka T itu injektif. Jadi jika kernel T itu benar-benar isinya cuma 0V, maka T injektif. Buktinya kita menggunakan pengandaian. Andaikan T-nya itu tidak injektif. Tidak injektif berarti dia tidak satu-satu. Artinya ada dua vektor yang tidak sama, dua vektor domain yang tidak sama, namun hasil petanya sama. Itu untuk kalau dia tidak injektif. Berarti ada dua vektor yang tidak sama tapi dipetakan ke suatu yang sama gitu. Perhatikan, kita misalkan tadi kan ada U tidak sama dengan V, sehingga TU sama dengan TV. Berarti TU sama dengan TV. Saya pindah, jadi TU min TV. Saya kurangkan dengan TV, berarti saya inversekan penjumlahan terhadap TV-nya. Jadi yang ini TU min TV, yang ini jadi 0W. Karena ini transformasi linear, berarti boleh dong masuk masing-masingnya. Berarti TU min V sama dengan 0W. Jadi saya punya bahwa U min V di sini itu dipetakan oleh T menjadi 0. Berarti U min V haruslah anggota kernel T. Kalau U min V anggota kernel T, padahal kernel T isinya cuma 0V, artinya U min V itu sama dengan 0V. Karena U min V sama dengan 0V, berarti U sama dengan V. Jadi pengandaian salah karena kontradiksi. Jadi terbukti T fungsi injektif. Begitu penjelasan untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, merasa terlalu cepat dan sebagainya, bisa didiskusikan melalui grup. Sekian hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.